Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mesa Kratuanik, SSI MPD. Saya merupakan salah satu dosen pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Somlaki, program studi pendidikan matematika. Pada semester ganjil ini, saya dipercayakan membawa salah satu mata kuliah pada semester 1, yaitu mata kuliah pengantar dasar matematika. Mata kuliah ini mempunyai bobot yaitu 3 SKS pada setiap jam pertemuan. Nah, mata kuliah ini atau mata kuliah pengantar dasar matematika ini merupakan mata kuliah yang sangat fundamental dalam matematika. Mata kuliah ini akan membahas secara mendalam ada dua hal, yaitu terkait dengan logika matematika dan teori himpunan. Nah, dalam mata kuliah ini melatih kita untuk bagaimana memahami atau melatih cara berpikir untuk memahami objek kajian matematika yang bersifat abstrak. Mata kuliah ini sangat penting dalam komunikasi sosial, baik di kalangan ilmuwan maupun dalam kehidupan sosial, kehidupan kita bermasyarakat setiap hari. Selain itu, mata kuliah pengantar dasar matematika ini juga digunakan sebagai ilmu dasar dalam mempelajari ilmu-ilmu lain. Capaian mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar matematika, yaitu logika dan himpunan, sebagai ilmu yang fundamental dalam matematika. Nah, tujuan dari mata kuliah ini atau sub capaian mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep logika, dalam hal ini logika proposisi. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep predikat dan kuantifikasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan teknik pembuktian. Yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan logika proposisi dan logika predikat pada pembuktian matematika. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan sifat-sifat himpunan serta operasi-operasinya. Nah, strategi atau metode yang digunakan dalam mata kuliah pengantar dasar matematika ini adalah ceramah atau diskusi, dan yang kedua adalah problem based learning. Nah, ada salah satu buku yang digunakan dalam proses pembelajaran ini yang wajib digunakan adalah Michael L. O'Leary yang berjudul A First Course in Mathematical Logic and Set Theory. Nah, ada bahan-bahan ajar yang lain yang dikembangkan oleh saya sendiri, dalam hal ini dosen mata kuliah, yaitu modul pembelajaran, dan dari modul-modul tersebut akan saya kembangkan menjadi salah satu buku yang berjudul Pengantar Dasar Matematika. Dalam proses perkuliahan ini dianjurkan untuk setiap mahasiswa membuat tugas-tugas, yaitu membuat peringkasan, membuat makalah, kemudian mempresentasikan dan menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Dalam mata kuliah ini ada kriteria penilaian sesuai dengan peraturan akademik yang dilakukan, yang ada pada Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Somlaki, yaitu untuk kehadirannya adalah 10%, kemudian tugasnya ada 30%, UTS-nya adalah 20%, dan UAS adalah 40%. Nah, untuk capaian pembelajaran lulusan pada program studi pendidikan matematika, khususnya pada mata kuliah pengantar dasar matematika, ada capaian pembelajaran lulusan untuk sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Nah, dalam mata kuliah ini pengetahuan yang diharapkan adalah menguasai konsep, prinsip, dan prosedur
sebagai dasar pengetahuan matematika yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk studi ke jenjang yang lebih tinggi. Mata kuliah ini, materi-materi yang disampaikan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, logika matematika, kemudian logika proposisi, logika predikat, pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk, tautologi, kontradiksi dan kontingensi, penarikan kesimpulan, argumen dan komponen-komponennya, metode pembuktian validitas argumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian untuk materi teori himpunan, ada pengantar tentang himpunannya, kemudian operasi himpunan dan sifat-sifatnya, kemudian keluarga himpunan, dan ada pembuktian-pembuktian yang berkaitan dengan teori himpunan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang logika matematika, proposisi dan predikat, logika proposisi. Nah, yang pertama sekali kita akan menjelaskan tentang logika matematika. Kompetensi atau kemampuan akhir yang diharapkan dari materi yang pertama ini adalah bagaimana mahasiswa itu memahami peranan logika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mampu mengklasifikasi logika. Untuk materi selengkapnya kita saksikan pada video berikut ini. Selamat siang. Baik. Apa kabar? Ya. Ya, ini mata kuliah yang berdasar. Baik. Kemarin kita sudah belajar, Pak sudah menyampaikan bahwa mata kuliah diselesaikan. Sekarang kita masuk pada materinya, yaitu tentang logika. Saya yakin di SMA juga Anda sudah pernah mendengar tentang logika. Di hari ini kita akan membahas tentang bagaimana peranan logika itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang konsep logika. Nah, sebelum kita masuk ke sana, Pak mau menyampaikan dulu sejarah tentang logika ini. Ya. Jadi, konsep logika itu pertama kali dikembangkan oleh filsuf Yunani, ya, filsuf Yunani yang namanya itu adalah Aristoteles. Ya. Sekitar tahun 2000-an, ya, logika itu mempunyai makna yang luas dalam aplikasi. Misalkan yang sekarang kita kenal dengan IT, ya, kita kenal dengan IT, yaitu ada komputer. Ya. Komputer itu merupakan salah satu algoritma atau kalau biasa Anda dengar-dengar itu adalah artificial intelligence. Ya. Nah, itu dirancang bagaimana seorang programmer itu melakukan program-program dengan logika, cara berpikir untuk membuktikan sesuatu kebenarannya. Nah, logika itu, perkataan logika atau logis, ya, atau logika itu sering didengar dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan begini, ada yang mendengar bahwa Anda berbicara tidak masuk logika. Ya, Anda punya pernyataan ini tidak masuk akal. Ya, nah, itu yang peranan logika sangat penting dalam kita punya kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian logika itu penting untuk dibelajarkan kepada mahasiswa dimulai dari Anda sekarang mau masuk semester 1 sampai Anda lulus. Karena logika itu penting, Anda mahasiswa matematika punya pemikiran atau nalar yang luas yang dalam untuk mengkaji suatu permasalahan, untuk mengetahui suatu kesimpulan. Oke? Kemudian dalam matematika itu juga
logika itu merupakan cabang penting, ya, cabang penting dalam kita setiap orang untuk berpikir secara logis dan sistematis, ya. Kemudian dalam kita menyampaikan pendapat ada kalimat-kalimat, ya, pernyataan-pernyataan. Nah, dalam kalimat-kalimat itu, jika dalam kasus ini adalah dalam proses pembelajaran matematika, yaitu disebut dengan bahasa komunikasi, ya. Bahasa komunikasi dalam artian bahwa ada kalimat-kalimat, ya, yang cara menggunakan lambang-lambang matematika. Nah, ada kalimat yang tadi saya sampaikan bahwa dalam kita menyampaikan pendapat, pikiran itu dari kata menjadi suatu kalimat. Kalimat-kalimat itu diklasifikasikan lagi. Ada kalimat yang berarti dan kalimat yang tidak berarti. Kalau kalimat berarti itu adalah kalimat yang pada dasarnya, ya, sudah kita dapat suatu pengertian yang masuk akal dalam pikiran kita. Contohnya apa? Tadi Pak bilang kalimat berarti itu adalah kalimat yang dapat diambil satu keputusan yang masuk akal, ya. Contohnya apa? 1 kali 1 sama dengan 1. Masuk akal toh? Masuk akal toh? Nah, kemudian contoh yang lain aja. Contoh yang lain lagi. Matahari terbenam dari arah barat. Matahari terbenam dari arah barat. Jadi kalimat berarti yang daripadanya dapat ditarik suatu pengertian yang masuk akal dan berarti dalam pikiran seseorang. Tadi kita punya contoh dari kalimat yang berarti itu seperti apa toh? Sekarang kalimat yang tidak berarti. Contohnya bagaimana? Nasi menyanyi tidur makan. Nasi menyanyi tidur makan. Kalimat itu sangat tidak masuk akal, toh? Masa nasi menyanyi tidur makan? Itu kalimat yang tidak masuk logika sekali, pikiran sekali. Contoh yang lain dari mana? Bagaimana? Kalimat yang tidak berarti. Kalau dalam matematika, kalimat yang berarti misalkan 3 merupakan anggota bilangan benar. Kalau Tommy sampaikan bahwa kalau dalam matematika 3 itu merupakan bilangan benar. Kalimat itu berarti atau tidak? Tidak. Nah, Anda sudah memberikan contoh, ya, kalimat tidak berarti. Bagaimana dengan kesimpulan dari kalimat-kalimat yang tidak berarti? Kalau menurut saya, kalimat yang berarti berarti kalimat yang belum bisa dibuktikan kebenaran. Kalimat yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui kalimat. Ada kalimat pernyataan dan bukan pernyataan atau kalimat Terbuka. Nah, kalimat pernyataan itu adalah suatu kalimat yang sudah dapat ditentukan nilai kebenarannya. Nah, sekarang tadi ada kalimat berarti dan tidak berarti. Kalau kita punya kalimat pernyataan itu adalah kalimat yang sudah ditentukan nilai kebenarannya, yaitu bernilai benar atau bernilai salah, tetapi tidak keduanya, tidak berlaku salah benar. Bisa? Nah, coba Anda memberikan contoh tentang kalimat pernyataan. Ya, silakan. Samlaki adalah ibu kota Kabupaten Bangka. Oke, baik. Samlaki adalah ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau. Tepuk tangan dulu. Intinya begini. Kalimat pernyataan itu adalah kalimat yang sudah kita mengetahui kebenarannya, yaitu kalimat itu bernilai benar atau salah. Oke, paham? Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang kalimat pernyataan, toh? Kalau kalimat yang bukan pernyataan itu adalah kalimat yang belum ditentukan nilai kebenarannya. Ya. Yang termasuk kalimat ini adalah kalimat yang terbuka, kalimat perintah, kalimat pertanyaan, dan kalimat memberi harapan. Kalau zaman sekarang dibilang HP, nah itu. Ya, coba di antara kalian memberikan contoh dulu kalimat yang bukan pernyataan. Kalimat terbuka. Kemudian
kalimat perintah, kemudian kalimat harapan. Nah, tadi kita sudah membuat contoh tentang kalimat yang bilang kita ketahui nilai kebenarannya atau salahnya. Kan? Sekarang bagaimana kalau kalimat yang pertama? Ada kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Misalkan begini, kalimat pertanyaan. Pasti coba Anda membuat satu kalimat pertanyaan dulu. Mengapa kamu menangis? Nah, kemudian sejauh ini ada pertanyaan dari apa yang tadi kita maksud. Ya, silakan. Ya Pak, untuk kalimat terbuka sesuai pertanyaan saya, apakah atau bisa berarti tadi dengan pernyataan atau tidak, atau hanya dengan menggunakan angka atau variabel ulang? Oke. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dalam kalimat terbuka itu kita bisa menggunakan variabel, kemudian angka, kemudian harapan. Itu disebut dengan kalimat-kalimat terbuka. Nah, misalkan 6x kurang 4 sama dengan 14. Terbuka untuk kita mau membuktikan, tapi kita belum mengetahui nilai x-nya. Kemudian hapuslah papan tulisnya tadi sampai ada. Nah, kemudian ada kalimat tanya begini. Kalimat pertanyaannya, mengapa kamu tidak mengerjakan pekerjaan rumah? Oke. Atau ada kalimat terbuka dalam hal ini kalimat harapan yang menyampaikan mudah-mudahan semua mahasiswa yang ada dalam ruangan ini mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Itu harapan. Nah, itu merupakan kalimat harapan. Bisa menjawab? Bisa. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Jelas? Jelas. Clear ya? Untuk selanjutnya dalam logika ini ada operasi-operasi. Karena kita berbicara dalam logika matematika, maka kalimat-kalimatnya itu kita berbuat dalam lambang-lambang. Lambang-lambang matematika. Ya, atau operasi nanti kita operasikan dalam kita menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan ini. Dalam logika itu ada beberapa hal. Ada yang dikenal dengan lingkaran, ada yang dikenal dengan konjungsi, ada yang dikenal dengan disjunksi, ada yang dikenal dengan implikasi, ada yang dikenal dengan implikasi. Ini merupakan operasi-operasi dalam logika matematika, ya, tentang proses penarikan suatu kesimpulan. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang lingkaran. Lingkaran ini biasanya disebut dengan negasi lingkaran. Nah, lingkaran itu adalah suatu proporsional, ya, operasi linear yang dilambangkan dengan tanda seperti ini, ya. Nah, S terbalik ya. Oke, S terbalik. Yang artinya tidak benar. Tidak ada lingkarannya, tidak. Nah, sekarang saya mau memberikan contoh menggunakan operasi lingkaran. Ya, misalkan begini. Saya punya pernyataan P itu adalah Sawaraki adalah ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Oke? Maka kita punya lingkaran, ya. Lingkaran dari pernyataan tersebut atau kalimat tadi adalah Sawaraki bukan ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Oke. Maka tadi lingkaran dari pernyataan Sawaraki adalah ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar, maka lingkaran dari pernyataan tersebut adalah itu diganti dengan bukan atau tidak. Bisa? Saya membuat suatu pernyataan lalu ditarik lingkarannya. Ya, silakan injak bisa.
Oke, gimana? Oke, baik. Jadi pernyataan yang saya ambil yaitu untuk pernyataannya saya suka makan nasi. Maka untuk ingkaran dari pernyataan ini adalah saya tidak suka makan nasi. Oke, terima kasih dengan semua. Nah, dari pernyataan ini kita lihat bahwa pernyataan saya suka makan nasi itu bernilai benar, dan ingkarannya bernilai Salah. Nah, sekarang saya mau mengajak Anda untuk bagaimana kita melihat kadar kebenaran dari ingkaran tersebut, ya. Perhatikan, kita punya kadar kebenaran dari ingkaran. Misalkan kita punya pernyataan P itu adalah benar dan salah, maka ingkaran dari benar itu adalah Salah. dan ingkaran dari salah itu adalah Benar. ini merupakan tabel kebenaran dari ingkaran atau ingkaran. Anda perhatikan, dari tabel itu bisa disimpulkan begini: jika pernyataan semula itu bernilai benar, ya, maka ingkarannya pasti salah. Ya. Tetapi jika pernyataan semula itu bernilai salah, maka ingkarannya bernilai Benar. dibuktikan dengan Kebenaran. sampai sini bisa ingkaran. Salah. Oke. Selanjutnya kita ada pada Konjungsi. konjungsi ini merupakan operasi biner, ya. Operasi biner itu yang dilambangkan dengan tanda ini, ya. Yang seperti itu, ya. Tanda itu dibaca dan dari pernyataan P tadi, maka ada juga pernyataan Q. Ya. Nah, misalkan saya punya P, bisa disimpulkannya P dan Q. Ingat sekali, tadi awal saya sampaikan bahwa pernyataan itu biasa dilambangkan dengan huruf kecil. Huruf kecil, ya. Pernyataan, suatu pernyataan itu dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, kalau kita punya konjungsi dengan lambang seperti ini, yang merupakan operasi biner, yang merupakan operasi biner, maka harus kita ada dua pernyataan. Ada pernyataan P dan ada pernyataan I. Nah, sekarang Anda membuat dua pernyataan yang bernilai benar dan bernilai salah. Coba silakan Anda membuat pernyataan dulu. Misalkan begini: Jakarta, ibu kota Republik Indonesia, dan Tugu Patimura, ya. Patimura berada di kota Ambon. Dari dua pernyataan ini ada terdapat kata penghubung, yaitu kata dan. Ini yang disebut dengan konjungsi. Pernyataan-pernyataan ini bernilai benar. Nah, sekarang coba Anda menciptakan satu pernyataan yang bernilai salah. Ya, dua pernyataan yang bernilai salah. Dua pernyataan yang bernilai salah. Oke, 2 tambah 1 sama dengan 4, dan hasilnya 3 kali 3 sama dengan 6. Dua pernyataan itu bernilai salah. Oke, kita punya contoh kalimat sudah tahu? Salah. Nah, sekarang kita buat nada kebenaran dari konjungsi. Ya, ingat tadi tahu? Kalimat tadi tahu? Kita punya dua
yang kita? Karena dua komponen, dua pernyataan maka empat komponen, ya? Kita punya pernyataan P itu adalah benar, benar, salah, salah. Pernyataan tidak, benar, salah, benar, salah. Sekarang kita punya konjungsinya E dan I. Kalau benar-benar benar, kasih contoh. Kalau benar salah Kalau salah benar Kalau salah Oke? Nah, sekarang perhatikan. Ada pernyataan benar-benar benar. Benar salah salah benar salah benar. Salah. Ya. Sekarang apa yang Anda sebutkan tadi? Kata konjungsi, kata benar dan konjungsi. Ya, silakan. Konjungsi hanya bisa bernilai benar jika kedua pernyataannya bernilai benar. Oke, tekan. Konjungsi bernilai benar jika kedua pernyataannya bernilai benar. Clear? Paham? Selanjutnya kita ada pada disjungsi. Disjungsi ini operasinya kita menggunakan kata penghubung atau. Nah, seperti halnya konjungsi. Disjungsi, siapa yang mau memberikan contoh-contoh dari kalimat yang pernyataan yang disebut pernyataan disjungsi? Sampai dengan Hari ini adalah hari Senin dan Universitas Galilewu berada di Samad. hari ini adalah hari Senin dan Universitas Galilewu berada di Samad. Kan kita punya kata penghubung itu apa? Ya, masih keliru, tapi tidak masalah, sudah terlalu jelas. Oke, ada yang lain? 2 tambah 2 sama dengan 4 atau 4 tambah 2 sama dengan 2. Oke, kalau ini harus memilih salah satu. Kalau dan itu tadi kedua-duanya. Tadi pernyataan-pernyataan kita sudah tahu. Iya, Pak. Sekarang masuk pada tabel kebenaran. Pernyataan P, pernyataan I. Ya. Kemudian distinksinya P atau I. Oke. Karena kita punya dua pernyataan berarti ada 4 komponen. Ya. Pernyataan benar, salah. Benar, salah. Oke. Kalau kita punya pernyataan disjungsi benar, hasilnya benar. Kalau kita punya pernyataan benar, salah, disjungsinya benar ya? Ya, Pak. Kalau salah benar? Kalau salah? Kenapa? Karena dari salah satu pernyataan itu komponennya itu bernilai benar, maka valuasinya atau kesimpulannya disfungsinya bernilai benar. Jika kedua-duanya salah, maka bernilai salah. Ini yang dimaksudkan dengan disfungsi. Paham? Bisa? Itu kesimpulannya berarti ini ya? Bisa? Sampai sini bisa? Demikian pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu di depan dengan waktu yang sama ya. Semoga apa yang tadi Pak sampaikan bisa menambah wawasan dan belajar lebih giat menggunakan kalimat-kalimat pernyataan yang masuk akal, masuk. Demikian, selamat siang dan shalom.